amigo, apa kabar? Jumpa lagi dengan vlog Devri Saifullah, vlog bola lagi nomor 8. Kita akan bicara soal pertandingan semalam, pertandingan Liga Spanyol antara Sevilla melawan Real Madrid di Stadion Ramon Sánchez Pizjuan. Kita lihat pertandingan dini hari tadi begitu dramatis. Real Madrid yang seakan-akan bakal kalah ternyata bisa kembali merebut kemenangan, dan lagi superhero mereka Karim Benzema berhasil mencetak gol penentu. Ini menjadi gol penentu keempat kalinya bagi Real Madrid yang dilakukan oleh Benzema. Di 16 besar, Benzema melakukannya saat melawan PSG. Lalu di perempat final melakukannya di leg 2 lawan Chelsea saat skor imbang 4-4. Benzema keluar dan berhasil menjadi penyelamat bagi timnya untuk merebut kemenangan sekaligus lolos ke semifinal Liga Champions. Lalu seperti apa sih pertandingan dini hari tadi? Mengapa Madrid begitu kuat? Mengapa Madrid begitu berjaya dan bisa menguasai pertandingan sehingga merebut kemenangan? Real Madrid sudah mengoleksi 75 poin setelah kemenangan lawan Sevilla. Ini menjauhkan mereka dari kejaran para rival, utamanya Barcelona yang masih mengoleksi 60 poin. Real Madrid pada saat lawan Sevilla sebenarnya turun tidak dengan kekuatan terbaik. Mereka tidak bisa menurunkan Casemiro, tapi kedalaman skuad Real Madrid terbukti bisa berjalan lagi dengan baik. Terbukti Eduardo Camavinga bisa menjalankan fungsinya dengan baik meskipun belakangan dia digantikan. Saat melawan Sevilla, Real Madrid kembali menunjukkan kecerobohan di menit-menit awal. Koordinasi lini belakang yang dijaga oleh Militao dan juga Alaba tidak berfungsi dengan baik, sehingga terjadilah gol pertama yang dicetak oleh Ivan Rakitic pada menit ke 21. Ini semua berkat pelanggaran yang dilakukan oleh back Madrid sebelumnya kepada Rakitic, dan tendangan bebas Rakitic bisa meluncur dengan deras masuk ke gawang Real Madrid sehingga skor 1-0. Lalu gol kedua pun menunjukkan Madrid seperti tidak siap. Lewat penyerangan yang begitu apik, Eric Lamela tak terjaga, dan Corona bisa dengan mudah memberikan umpan kepada Lamela yang tak terjaga sehingga skor kembali untuk Sevilla menjadi 2-0. Tapi saya melihat Real Madrid tetap tenang. Real Madrid menunjukkan kehebatan mereka, mental juara mereka. Walaupun dengan kondisi tidak bagus karena udah tertinggal 0-2, tapi Real Madrid tetap tenang. Dan perubahan itu terjadi di babak kedua saat Rodrigo Goes masuk. Baru 5 menit main, Rodrigo Goes langsung bisa memanfaatkan situasi dengan baik. Lagi dia mencetak gol yang menjadi titik kebangkitan Real Madrid.
Dia menerima umpan tarik dari Carvajal pada menit 50 dan dengan percaya diri mampu membuat skor jadi 2-1. Inilah menjadi titik balik buat Real Madrid. Dan saat pertandingan berjalan seperti sama kuat, Sevilla tetap menyerang, tapi beberapa peluang mereka gagal dimanfaatkan. Real Madrid bisa konsisten untuk mencari kemenangan. Bahkan harusnya Vinicius mencetak gol hanya setelah dilihat dari VAR pada menit ke-60 dia dinyatakan handsball. Lalu Madrid menyerah? Tidak. Madrid tetap memberikan perlawanan, Madrid tetap ngotot, dan pemilihan pemain dari Ancelotti sangat jitu. Saat kondisi sepertinya buntu, Ancelotti memasukkan Nacho. Baru 1 menit di lapangan, Nacho berhasil mencetak gol kedua yang menjadi penyeimbang bagi Madrid di menit ke-82. Lagi-lagi peran Dani Carvajal sangat vital. Dia memberi umpan tarik yang begitu pas dan dimanfaatkan oleh Nacho sehingga skor menjadi 2-2. Tidak sampai di situ, Madrid ternyata tetap menunjukkan permainan yang ngotot. Mental juara diperlihatkan lagi saat pertandingan akan berakhir. Gol ketiga Madrid berhasil dicetak oleh Benzema. Lagi-lagi Benzema, pria asal Prancis ini, kembali menjadi penentu Madrid untuk meraih kemenangan yang mungkin bisa jadi titik balik bagi Madrid jadi juara musim ini. Lalu sebenarnya seperti apa sih permainan Real Madrid ini? Mengapa mereka bisa mempecundangi Sevilla dengan begitu mudah? Sebenarnya tidak mudah, tapi mereka membuatnya jadi mudah. Sebenarnya kesalahan dari Sevilla yaitu tidak memperketat pertahanan mereka saat unggul 2-0. Jules Koundé dan Diego Canos sepertinya kurang bisa mengcover pertahanan hanya berdua, karena di satu sisi Jesus Navas dan Acuna lebih banyak di sektor penyerangan. Dan disinilah titik lemah dari Sevilla. Madrid terlihat dengan leluasa menguasai sisi sayap dengan mudah. Dani Carvajal bisa menyodok ke pertahanan dengan mudah. Dia bisa melewati Jesus Navas dengan baik dan melepas umpan tarik yang langsung disambut oleh Rodrygo Goes. Memang ini kejelian Goes juga yang melepas tembakan dengan first time ya. Tapi disinilah letak kesalahan dari Sevilla. Begitu juga dengan gol kedua. Lagi-lagi dari umpan tarik. Ini kelihatan sekali. Jadi titik lemah Sevilla ada di sektor kiri dan kanan pada pertahanan mereka. Begitupun dengan gol Benzema. Ini juga terjadi dari umpan tarik yang dimana Benzema tidak terjaga, lalu dia melepas tembakan spesialnya yang kita semua tahu pasti jitu. Dengan demikian, memang Real Madrid punya ciri khas main yang sudah solid, dan Sevilla sepertinya lewat sang pelatih Julen Lopetegui tidak mengantisipasi kekuatan Madrid pada sektor fullback mereka, yang dalam hal ini Dani Carvajal yang menjadi man of the match di pertandingan ini lewat 2 asisnya. La Liga musim ini ada 6 pertandingan tersisa saat video ini dibuat
Barcelona akan main melawan Cadiz. Misalkan Barcelona menang, mereka akan memangkas lagi poin atau jarak dengan Real Madrid menjadi 12. Saat ini mereka terpaut 15 poin dari Real Madrid. Kalau misalkan Barcelona menang, maka Madrid hanya membutuhkan 2 kemenangan lagi di 2 laga La Liga berikutnya untuk bisa menjadi juara. Karena kalau menang terus dan ada tersisa 4 laga lagi, Real Madrid tetap misalkan kalah di 4 laga itu, Real Madrid tetap menjadi juara meskipun Barcelona memenangkan seluruh pertandingan tersisa, di mana Barcelona masih ada 8 pertandingan yang harus dimainkan. Jadwal Real Madrid juga tidak begitu susah. Hanya ada Derby Atletico yang akan mungkin menyulitkan Madrid. Tapi kita tahu setelah pertandingan semalam, juga saat lawan Chelsea, mental Madrid sangat teruji. Pemain-pemain mereka sangat yakin dengan kemampuan mereka sendiri. Dalam sebuah berita juga disebutkan peran Karim Benzema yang mengajari Vinicius agar main lebih baik sebagai pengumpan atau sebagai pencetak gol, karena dia main di posisi sayap. Benzema sempat bilang ke Vinicius agar lebih cerdas lagi dalam mendribble bola saat melewati lawan. Benzema bilang, saya tidak mengajari Vinicius untuk main bola, tapi saya hanya bilang dia harus ambil keputusan kapan mengumpan atau kapan mencetak gol untuk lewat kakinya sendiri gitu. Dan kita lihat saat pertandingan lawan Chelsea, peran Vinicius sangat vital. Dialah yang memberi assist untuk gol Benzema yang menjadi penentu. Sedangkan di laga melawan Sevilla, kita patut acungi jempol untuk Dani Carvajal. Dia menjadi pelapis untuk Marcelo dan Ferland Mendy yang tidak bisa absen. Dia main di posisi yang biasanya bukan posisi Dani Carvajal, di posisi back kiri, tapi dia bisa memainkan posisi ini dengan baik. Dan saat pertandingan melawan Sevilla, Dani Carvajal main di kiri dan kanan. 2 gol Madrid, umpannya pertama dia berikan dari sisi kiri, sedangkan gol untuk yang dicetak Nacho diberikannya saat main di posisi kanan. Jadi Dani Carvajal ini main dengan bebas. Mungkin ini juga instruksi dari Ancelotti agar Dani Carvajal bisa bebas memainkan perannya. Beberapa fakta menarik juga terjadi lewat usai pertandingan Sevilla. Misalnya Benzema genap mencetak 25 gol. Ini menjadi gol terbanyaknya di Madrid sepanjang karir. Gol terbanyak di La Liga. Sebelumnya dia hanya bisa mencetak 24 gol. Itu terjadi di musim 2015-2016. Jadi bisa disebut ini tahunnya Benzema. Dia memerankan banyak sekali kontribusi untuk Madrid sehingga bisa menang. Lewat gol-golnya Madrid bisa berharap mendapatkan 2 gelar, yaitu
Liga Champions, dan Liga Spanyol. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar bisa semakin menjangkau banyak orang yang membutuhkan informasi sepak bola dari channel ini. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.